Prabowo sambut kedatangan Presiden Jerman Steinmeier. Prabowo absen KTT Rusia ASEAN, fokus agenda dalam negeri. Buku Presiden Solusi Kupas Pola Pikir Prabowo. Halo pemirsa, senang sekali Ruang Kepresidenan kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi dari Presiden Prabowo Subianto. Bersama saya Dea Mulya, inilah Ruang Kepresidenan selengkapnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menyediakan obat-obatan dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk memperluas akses layanan kesehatan yang lebih merata dan mudah dijangkau. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menyediakan obat-obatan dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di KRUI Kabupaten Pesisir Barat, Lampung pada Rabu 10 Juni dengan target pemberian obat generik murah dalam waktu 1 tahun ke depan. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pelayanan kesehatan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi agar manfaat pembangunan sektor kesehatan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya tidak boleh ada penyelewengan dalam pelayanan publik khususnya di bidang kesehatan. Kita akan mengusahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam 1 tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat. Saya juga memesan tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat. Saya prihatin, saya mendengar bahwa ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi. Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Selain itu, pemerintah juga terus menjalankan program modernisasi layanan kesehatan melalui pembangunan dan juga renovasi rumah sakit, modernisasi 10.000 puskesmas, serta distribusi alat kesehatan modern ke daerah. Upaya ini dilakukan untuk memperluas akses layanan kesehatan dan mempercepat penanganan medis, terutama di wilayah yang masih sulit menjangkau fasilitas kesehatan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Presiden Prabowo menargetkan renovasi hingga 400 rumah sakit dan modernisasi 10.000 puskesmas dalam 3 tahun ke depan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan di berbagai daerah. Dalam 3 tahun ke depan, pemerintah menargetkan renovasi dan pembangunan 350 hingga 400 rumah sakit, serta modernisasi 10.000 puskesmas, guna memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Selain memperkuat infrastruktur, pemerintah juga menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional dengan mendistribusikan hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan medis, terutama di wilayah yang selama ini masih terbatas fasilitas kesehatan. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pembangunan rumah sakit daerah terus berjalan, dengan 22 RSUD telah dibangun pada 2025 dan 22 rumah sakit baru akan dibangun pada 2026. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian
pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan. Saudara-saudara, kita sudah bangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun 2025 dan 2026 ini kita bangun 22 lagi, dan saya katakan bahwa kita akan bangun dan modernisasi 350 rumah sakit dalam 3 tahun yang akan datang. Kepala negara juga menekankan pentingnya pengelolaan fasilitas kesehatan secara profesional, transparan, serta bebas dari korupsi. Sekaligus memastikan masyarakat memperoleh akses obat-obatan dengan harga yang terjangkau. Rumah sakit pertama sudah selesai dibangun dan sudah mulai melayani masyarakat. Saya berpesan agar rumah sakit ini dikelola dengan baik, dijaga kebersihannya, dilaksanakan manajemen yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan kepada rakyat dan masyarakat. Rakyat masyarakat harus merasakan manfaat nyata dari kehadiran rumah sakit ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh anak bangsa untuk membangun kemandirian industri nasional. Menurutnya, Indonesia tidak boleh hanya jadi pasar bagi produk bangsa lain. Presiden RI Prabowo Subianto membuka Musyawarah Nasional ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Kota Bandar Lampung, Lampung pada Rabu 10 Juni 2026. Di hadapan para pengusaha muda peserta Munas, Presiden mengajak para pengusaha muda untuk membangun industri nasional yang kuat dan mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Menurutnya, Indonesia tidak boleh hanya jadi pasar bagi produk bangsa lain. Salah satu wujudnya ialah mendorong lahirnya produk nasional yang mampu bersaing. Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung kendaraan buatan anak bangsa yang kini mulai digunakan oleh TNI dan Presiden RI. Setelah 81 tahun merdeka, kita harus punya mobil buatan Indonesia sendiri. Kita sudah mulai merintis. Sekarang TNI sudah pakai Jeep buatan putra-putri Indonesia sendiri. Presidenmu, saya sekarang pakai mobil buatan rakyat Indonesia sendiri. Lebih lanjut disampaikan bahwa potensi pasar yang besar harus mampu dinikmati dan menjadi kekuatan bagi putra-putri Indonesia sendiri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan keduanya membahas penguatan ketahanan energi nasional melalui percepatan pembangunan pembangkit listrik berbasis energi bersih untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla, yang didampingi Solihin Jusuf Kalla di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis 11 Juni 2026. Terlihat Jusuf Kalla dan sang putra disambut langsung oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Keduanya kemudian diantar menuju ke dalam ruangan tempat Presiden Prabowo berada di Istana Merdeka. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengembangan pembangkit listrik berbasis energi bersih. Jusuf Kalla menyebut peningkatan kapasitas energi menjadi kebutuhan mendesak seiring target pertumbuhan ekonomi nasional yang dicanangkan pemerintah.
Saat ini pihaknya telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas 1.500 MW dan siap menambah 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangkit listrik tenaga gas. Saya dengan Sorihin baru saya berbicara lama dengan Bapak Presiden, didampingi juga oleh Pak Seknek dengan Pak Sekap untuk meningkatkan kemampuan energi di Indonesia yang kita kenal itu swasembada energi. Kita siap kita sudah membangun 1.500 mega PLTA. Ini kita siap membangun lagi 2.000 mega termasuk juga PLTG. Jadi karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu tanpa energi itu kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional, khususnya green energy, untuk menjadi bahagian daripada pembangunan nasional. Yusuf Kala menambahkan pengembangan infrastruktur energi hijau menjadi kunci untuk menjamin ketersediaan pasokan listrik bagi industri dan masyarakat di masa depan. Proyek pengembangan energi tersebut diperkirakan membutuhkan investasi sekitar 60 hingga 70 triliun rupiah. Selain membahas ketahanan energi, Presiden Prabowo dan Yusuf Kala juga bertukar pandangan mengenai sejumlah isu internasional, termasuk perkembangan situasi perdamaian di Thailand Selatan, serta dinamika di Pakistan dan Afghanistan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka, Jakarta, Senin siang. Kunjungan kenegaraan ini menjadi momentum penting kedua negara mempererat hubungan bilateral di berbagai sektor strategis. Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta pada Senin siang. Kunjungan kenegaraan ini menjadi momentum penting kedua negara dalam mempererat hubungan bilateral di berbagai sektor strategis. Presiden Steinmeier tiba di Istana Merdeka dengan penyambutan kenegaraan yang berlangsung hikmat dan juga meriah. Kendaraan Presiden Jerman memasuki halaman Istana Merdeka dengan pengawalan 120 pasukan berkuda yang terdiri atas 80 pasukan di depan kendaraan dan 40 pasukan di belakang kendaraan Presiden Jerman. Suasana penyambutan semakin semarak dengan sorak-sorai anak-anak sekolah yang juga menyerukan ucapan selamat datang serta penampilan tarian khas budaya Indonesia. Upacara penyambutan dilanjutkan dengan pengumandangan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu kebangsaan Jerman. Setelah itu, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Steinmeier berjalan beriringan untuk memeriksa pasukan jajar kehormatan sebagai bagian dari rangkaian prosesi kenegaraan. Keduanya kemudian menyapa delegasi masing-masing negara, delegasi Indonesia yang mendampingi Presiden Prabowo. Usai upacara penyambutan, Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier melaksanakan pertemuan empat mata untuk membahas berbagai isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Kerjasama yang dibahas mencakup berbagai sektor strategis mulai dari ekonomi, perdagangan, investasi, energi bersih, hingga pengembangan sektor-sektor masa depan yang dapat memberikan manfaat bagi kedua negara. Indonesia dan Jerman diharapkan dapat semakin memperkuat kemitraan yang saling menguntungkan, serta berkontribusi terhadap stabilitas dan kemajuan bersama. Dari Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ajak Jerman untuk terlibat lebih luas dalam pengembangan sektor-sektor strategis di Indonesia. Kerjasama ini mencakup pengembangan rantai pasok mineral kritis, tanah jarang hingga pembangunan infrastruktur nasional guna mendukung transformasi ekonomi dan hilirisasi industri. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang yang lebih luas bagi Jerman untuk terlibat dalam pengembangan sektor-sektor strategis di Indonesia. Hal itu disampaikan saat memberikan keterangan pers bersama Presiden Republik Federal Jerman, Frank-Walter Steinmeier, usai pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pernyataannya, Presiden menegaskan bahwa Indonesia memandang Jerman sebagai mitra penting dalam mendukung transformasi ekonomi nasional. Kerjasama tersebut dinilai relevan dengan upaya pemerintah memperkuat hilirisasi industri dan pembangunan ekosistem industri berbasis teknologi tinggi. Presiden Prabowo juga mengundang perusahaan serta investor Jerman untuk berpartisipasi dalam pengembangan rantai pasok mineral strategis.
Selain itu, Jerman diharapkan dapat turut ambil bagian dalam pengembangan infrastruktur nasional yang menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah. Contoh di bidang transisi energi, di bidang hilirisasi industri, di bidang kendaraan, karena kita akan menuju kepada kendaraan listrik, serta pengembangan industri semikonduktor. Kami juga mengundang Jerman untuk ikut serta dalam rantai pasok mineral kritis dan tanah jarang, juga dalam pengembangan infrastruktur kita. Indonesia saat ini tengah mendorong pemanfaatan mineral kritis dan unsur tanah jarang sebagai bagian dari strategi penguatan industri hilir. Langkah tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan kendaraan listrik, energi bersih, serta berbagai industri teknologi canggih di masa depan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengundang Jerman untuk terlibat lebih luas dalam kerjasama yang mencakup pengembangan rantai pasok mineral kritis, tanah jarang hingga pembangunan infrastruktur nasional, guna mendukung transformasi ekonomi dan hilirisasi industri Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengajak Jerman meningkatkan investasi di berbagai sektor strategis Indonesia, mulai dari energi terbarukan hingga industri kendaraan listrik. Ajakan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta Senin 15 Juni 2026. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia membuka peluang investasi yang lebih luas bagi Jerman, terutama di sektor energi baru dan terbarukan, hilirisasi industri, semikonduktor, serta pengembangan kendaraan listrik. Selain itu, Indonesia juga menawarkan kerjasama dalam pengembangan rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang untuk mendukung pertumbuhan industri nasional. Indonesia juga mengundang pihak Jerman untuk memperluas investasi di sektor-sektor yang penting di Indonesia. Contoh di bidang transisi energi, di bidang hilirisasi industri, di bidang kendaraan, karena kita akan menuju kepada kendaraan listrik, serta pengembangan industri semikonduktor. Karena kami butuh kemitraan yang baik dengan Jerman dan dengan Eropa. Kunjungan Presiden Jerman kali ini adalah tanda bahwa hubungan itu sangat penting. Menurut Presiden Prabowo, kemitraan dengan Jerman memiliki arti penting mengingat peran ekonomi negara tersebut yang kuat di Eropa. Sementara itu, Steinmeier menegaskan komitmen Jerman untuk terus memperkuat investasi di Indonesia, termasuk melalui dukungan terhadap ratifikasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa, yang diyakini dapat membuka peluang investasi dan kerjasama ekonomi yang lebih besar bagi kedua negara. Bedeutet mehr Arbeitsplätze, stärkeres Wirtschaftswachstum und auch eine engere Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen aus Indonesien und Deutschland im Bereich von Innovationen. Und Herr Präsident, ich glaube, das ist ein Gewinn für beide Seiten. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ingin memperluas peluang kerja bagi warga negara Indonesia di Jerman, termasuk di sektor teknologi tinggi. Upaya tersebut dibahas dalam penguatan kerjasama ketenagakerjaan antara Indonesia dan Jerman. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan keinginan memperkuat kerjasama dengan Jerman di bidang ketenagakerjaan untuk membuka lebih banyak peluang bagi warga Indonesia, termasuk di sektor teknologi tinggi. Presiden Prabowo juga menyambut penandatanganan kerjasama Global Skills Partnership
di bidang keperawatan yang memungkinkan perawat Indonesia bekerja dan magang secara resmi di Jerman. Selain itu, Presiden menilai program ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pengalaman kerja di negara dengan industri maju. Indonesia juga ingin memperluas peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia di Jerman, termasuk di sektor teknologi tingkat tinggi. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia-European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara. Di sisi lain, Indonesia dan Jerman juga memperkuat kerjasama ekonomi melalui program pengembangan UMKM, serta Presiden Steinmeier menyampaikan dukungan penuh Jerman terhadap penyelesaian perjanjian EU-CEPA yang telah dirundingkan selama bertahun-tahun guna memperluas akses pasar dan investasi kedua pihak. Ich freue mich sehr, dass die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen CEPA zwischen der Europäischen Union und Indonesien im vergangenen September nach langen Verhandlungen endlich erfolgreich abgeschlossen wurden. Dadurch, und das darf man ja in der Bedeutung überhaupt nicht unterschätzen, dadurch werden die Zölle auf über 90% der Waren abgeschafft. Nun kommt es auf eine zügige Unterzeichnung und Ratifizierung an. Herr Präsident, auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung, schnellstmöglich zu ratifizieren. Dieses Abkommen birgt enormes Potenzial. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memutuskan untuk tidak menghadiri KTT Rusia ASEAN atas dasar prioritas pekerjaan di dalam negeri yang perlu diselesaikan. Hal tersebut, pemirsa, disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Rabu siang. Memang masih banyak hal yang dia ingin fokus untuk diselesaikan di dalam negeri. Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan untuk tidak menghadiri KTT Rusia ASEAN atas dasar prioritas pekerjaan di dalam negeri yang perlu diselesaikan. Prasetyo menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Prabowo mempertimbangkan berbagai agenda nasional yang tengah berjalan. Menurutnya, hubungan bilateral Indonesia dengan Rusia tetap terjaga dengan baik melalui berbagai komunikasi dan tindak lanjut kerjasama yang telah dibangun sebelumnya. Prasetyo menambahkan sejumlah komitmen kerjasama yang telah disepakati bersama Rusia tetap berjalan melalui mekanisme teknis antar lembaga. Yang pertama tentu beliau memiliki pertimbangan tersendiri karena memang masih banyak hal yang beliau ingin fokus untuk diselesaikan di dalam negeri. Yang kedua juga dengan para pimpinan tinggi di negara-negara ASEAN beberapa waktu yang lalu juga beliau hadir di Filipina. Banyak juga yang sudah didiskusikan, termasuk kalau berkenaan dengan hubungan bilateral dengan negara sahabat, terutama Rusia. Beberapa waktu yang lalu kan juga beliau sudah bertemu dengan Presiden Putin dan membicarakan banyak hal. Dari beberapa hal yang komitmen kerjasama juga sudah ada beberapa yang ditindaklanjuti secara teknis. Beliau memenuhi permohonan dari Komisi 8 dan sekaligus dari tim pengawas haji dan dari Kementerian Haji untuk melaporkan pelaksanaan haji kita tahun 2026 ini. Lebih lanjut, Prasetyo juga menyampaikan bahwa Prabowo tetap menjalankan sejumlah agenda kerja di dalam negeri hari ini, salah satunya menerima laporan pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Komisi 8 DPR RI, Tim Pengawas Haji, dan Kementerian Haji. Dari Bogor, Jawa Barat, Tio Malau, Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Presiden perintahkan Menteri ESDM cari sumber energi alternatif. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Ruang Kepresidenan. Informasi kami lanjutkan. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk segera mencari sumber energi alternatif guna memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global. Salah satu program yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan dari penggunaan gas minyak bumi cair atau LPG ke gas alam terkompresi. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri SDM, Bahlil Lahadalia, untuk mempercepat pencarian dan pemanfaatan sumber-sumber energi alternatif guna memperkuat ketahanan energi nasional. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta. Langkah ini diambil sebagai antisipasi terhadap ketidakpastian geopolitik global yang masih berlangsung. Salah satu program yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan dari penggunaan gas minyak bumi cair atau LPG ke gas alam terkompresi atau CNG. Selain itu, pasokan batubara untuk pembangkit listrik dinyatakan masih aman dan pemerintah berupaya menyelesaikan gangguan yang menyebabkan pemadaman listrik di sejumlah daerah agar pasokan listrik kembali normal. Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM. Kalau dikatakan bahwa masalah batubara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton, dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobi Rashidi di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Presiden memberikan arahan terkait modernisasi Stasiun Gambir serta percepatan penanganan perlintasan sebidang untuk meningkatkan keselamatan transportasi kereta api. Gambir akan kita lakukan renovasi. Nah, kita nanti dalam 2 tahun punya Gambir yang tapi jadi stasiun KRL Pak Gambir. Nanti kita integrasikan dengan KRL. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi bersama Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobi Rashidi memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 11 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah membahas sejumlah program strategis di sektor perkereta-apian nasional, termasuk rencana modernisasi Stasiun Gambir sebagai salah satu simpul transportasi utama di ibu kota. Renovasi Stasiun Gambir ditargetkan rampung dalam waktu 2 tahun dan akan dikembangkan dengan konsep integrasi antar moda untuk mempermudah mobilitas masyarakat. Bobi Rashidi juga menyampaikan hingga saat ini PT KAI telah menutup 172 perlintasan sebidang dan sedang menangani 490 titik lainnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan. Wilayah Jakarta dan Jabodetabek menjadi kawasan dengan jumlah penanganan terbanyak, seiring upaya pemerintah menciptakan sistem transportasi publik yang lebih aman, modern, dan terintegrasi. Gambir akan kita lakukan renovasi. Nah, kita nanti dalam 2 tahun punya Gambir yang tapi jadi stasiun KRL Pak Gambir. Nanti kita integrasikan dengan perlintasan sebidang. Nah, tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidangnya, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang udah kita tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148 itu nanti sudah kita mulai untuk progres itu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo menegaskan perubahan besar menuju Indonesia maju tidak mudah dan penuh tantangan.
Kepala negara mengajak masyarakat Indonesia untuk berani melakukan transformasi demi masa depan bangsa. Dalam pidato pada peringatan Hari Lahir Pancasila ke-81 di Gedung Pancasila, Taman Pejampon, Jakarta Pusat, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah saat ini tengah menjalankan strategi transformasi besar untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Presiden menyebut transformasi ini tidak hanya sebatas pembangunan konvensional, tetapi perubahan menyeluruh yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Sejumlah program strategis digencarkan sebagai bagian dari agenda tersebut, mulai dari hilirisasi sumber daya alam, penguatan ketahanan pangan, pengembangan ekonomi desa dan koperasi, hingga program makan bergizi gratis. Pemerintah juga memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, serta tata kelola untuk memastikan kesejahteraan rakyat. Pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. Kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa perubahan besar tidak mudah dan akan menghadapi tantangan, termasuk perlawanan dari pihak yang tidak mendukung kepentingan nasional. Ia menegaskan pemerintah harus berani mengambil keputusan demi masa depan bangsa dan tidak mengorbankan generasi mendatang. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar, walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek, tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, buku Presiden Solusi mengungkap langkah Presiden Prabowo Subianto memperkuat integritas penegakan hukum. Upaya itu ditempuh melalui reformasi sistem peradilan dan pencegahan kriminalisasi. Asisten Khusus Presiden RI Bidang Komunikasi dan Analisis Kebijakan Dirgayuza Setiawan mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara konsisten menolak praktik kriminalisasi dalam proses hukum. Hal itu disampaikannya saat peluncuran buku Presiden Solusi di Jakarta pada Senin 8 Juni 2026. Tegas menegaskan bahwa kriminalisasi dapat menghambat hadirnya talenta terbaik untuk mengabdi di institusi negara. Menurut Dirgayuza, komitmen tersebut tercermin melalui pemberian abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong pada Juli 2025, serta rehabilitasi dan amnesti kepada 2 guru SMA Negeri Masamba Luwu Utara, Abdul Muiz dan Rasnal pada November 2025. Keputusan tersebut diambil setelah Presiden mempertimbangkan fakta dan mendengarkan berbagai pihak. Dalam berbagai kesempatan, Bapak Presiden selalu mengatakan tidak boleh ada kriminalisasi dalam proses hukum kita ke institusi-institusi negara dan untuk negara kita bisa maju. Setelah mempertimbangkan berbagai fakta hukum, mendengarkan dari berbagai pihak, beliau membuat beberapa keputusan. Ada yang diberikan abolisi, ada yang diberikan amnesti, ada yang diberikan rehabilitasi. Jadi secara sistemik beliau mencoba memperbaiki supaya ke depannya kasus-kasus kriminalisasi bisa kita tekan seminim-minimnya. Selain itu, Presiden Prabowo juga melakukan pembenahan sistemik dengan menaikkan gaji hakim hingga 280% bagi hakim tingkat terendah dan menyediakan 8.900 rumah dinas bagi hakim di daerah. Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat integritas peradilan dan menekan potensi kriminalisasi dalam penegakan hukum. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Selanjutnya pemirsa, Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisis Kebijakan Dirgayuja mengungkap pola pikir gerak cepat Presiden Prabowo Subianto dalam buku Presiden Solusi. Buku tersebut menyoroti cara Prabowo mengambil keputusan dan menyelesaikan persoalan pemerintah. Kemampuan Presiden Prabowo Subianto merespon berbagai persoalan masyarakat secara cepat menjadi salah satu sorotan dalam buku Presiden Solusi. Buku tersebut mencatat 108 permasalahan yang berhasil ditangani pemerintah dalam 1,5 tahun pemerintahan, mulai dari kelangkaan LPG hingga pupuk. Dalam peluncuran buku di Jakarta Senin 8 Juni, Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisis Kebijakan Dirgayuza Setiawan mengatakan buku tersebut tidak hanya memuat capaian pemerintah, tetapi juga mengungkap pola pikir dan pendekatan kepemimpinan Prabowo dalam mengambil keputusan. Menurutnya, Presiden Prabowo meyakini kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat tidak boleh ditunda. Bapak Presiden kita merasa semua harus dideliver secepat-cepatnya. Karena rakyat nggak bisa menunggu. Rakyat membutuhkan makan hari ini. Rakyat membutuhkan pupuk hari ini. Rakyat membutuhkan kemudahan hari ini juga. Sekolah-sekolah perlu dideliver secepat mungkin. Kami bekerja dengan beliau, setiap hari kami melihat bagaimana beliau sangat mengikuti perkembangan. Dan tidak artinya mengubur fakta atau ditutup-tutupi. Tapi beliau sudah matang, sudah wise Pandito. Jadi beliau memikirkan semua sebelum diputuskan. Dirgayuza menjelaskan Presiden Prabowo menerapkan kerangka berpikir observe, orient, decide, and act yang menekankan pengambilan keputusan berbasis data, analisis, dan kecepatan bertindak. Karena itu, setiap kebijakan yang diambil disebut melalui pertimbangan matang dengan memperhatikan perkembangan fakta dan kondisi di lapangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di SMP Negeri 111 Jakarta Barat. Kedatangan Presiden disambut antusias dan sorak gembira para siswa yang menyambut langsung kehadirannya di lingkungan sekolah. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke SMP Negeri 111 Jakarta Barat pada Selasa 2 Juni disambut antusias oleh para siswa dan guru. Kehadiran kepala negara tersebut dalam rangka meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis yang tengah berjalan di sekolah tersebut. Saat berkeliling meninjau ruang kelas, Presiden Prabowo menyapa para pelajar dan melihat langsung proses pembagian makan bergizi. Presiden juga sempat berdialog dengan siswa mengenai menu yang disajikan. Ketika ditanya soal rasa makanan, para murid serempak menjawab bahwa hidangan yang mereka terima terasa enak. Suasana semakin hangat ketika Presiden Prabowo bernyanyi bersama siswa dan memberikan pesan agar mereka terus rajin belajar. Saat meninggalkan sekolah, Presiden kembali disambut sorak gembira para pelajar yang berebut ingin bersalaman, meminta tanda tangan, dan mengabadikan momen tersebut dengan telepon genggam mereka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, suasana hangat terjadi di RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Kurui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung saat Presiden Prabowo menyapa para bayi yang baru lahir. Dalam kunjungan tersebut, Presiden juga menyempatkan diri mendoakan para pasien yang sedang dirawat. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir Kurui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung disambut antusias oleh masyarakat serta tenaga kesehatan. Kehadiran Presiden juga menjadi bagian dari peresmian peningkatan status rumah sakit dari tipe D menjadi tipe C. Sebelum peresmian, Presiden Prabowo meninjau langsung sejumlah fasilitas rumah sakit untuk memastikan layanan kesehatan berjalan optimal dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Presiden juga berdialog dengan para dokter dan tenaga medis terkait pelayanan serta kondisi fasilitas yang tersedia. Suasana hangat terasa saat Presiden menyapa para pasien, termasuk seorang ibu yang membawa bayinya untuk berobat. Dalam kesempatan itu, Presiden berbincang, mendoakan pasien serta menyapa warga lainnya yang sedang menunggu pelayanan.
sehingga menciptakan momen penuh keakraban dan kebahagiaan di lingkungan rumah sakit. Habis berobat bisa doain untuk Prabowo. Apa namanya? Kaisar. Oh. Ganteng. Iya, Pak. Baru selesai berobat, Pak. Nungguin Pak Prabowo. Rezeki ketemu Pak Presiden. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, perwakilan mahasiswa dari Universitas Bung Karno dan Universitas MH Tamrin yang berdemo di Patung Kuda, Jakarta Pusat, menemui Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka menyampaikan langsung berbagai tuntutan aksi dan diterima baik oleh Wapres Gibran. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima dan berdialog langsung dengan 15 perwakilan mahasiswa di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Senin 15 Juni 2026. Para mahasiswa yang sebelumnya menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda tersebut berasal dari Universitas Bung Karno dan Universitas Muhammad Husni Tamrin Jakarta. Mereka menyampaikan berbagai aspirasi dan hasil kajian terkait sejumlah isu nasional, mulai dari program makan bergizi gratis atau MBG, Koperasi Desa Merah Putih, pendidikan, revisi regulasi, hingga pembangunan di wilayah tertinggal. Dalam kesempatan tersebut, Wapres menyampaikan apresiasinya atas berbagai masukan yang disampaikan mahasiswa dan memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi pemerintah dan diteruskan kepada pimpinan. Sementara itu, Ketua Aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi Maludin, menilai Wapres menunjukkan sikap terbuka dalam menerima aspirasi dan hasil kajian yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, Wapres memberikan perhatian terhadap berbagai tuntutan yang disampaikan mahasiswa dan berkomitmen untuk menindaklanjutinya. Artinya Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian dia akan mengaudit dan mengkonsolidasi. Dia akan memberitahukan kepada pimpinan, lebih khusus Presiden Prabowo Subianto. Dari pihak tentunya Bapak Wapres sangat baik. Dia akan catat hasil dari tuntutan-tuntutan kami. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran mengajak perwakilan mahasiswa ke ND Gorontalo dan Papua untuk mengawal perbaikan tata kelola MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah ingin memastikan pengelolaan program berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajak perwakilan mahasiswa dalam kunjungan kerja ke ND Gorontalo dan wilayah Papua sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat pengawasan serta menyempurnakan tata kelola program makan bergizi gratis dan Koperasi Desa Merah Putih pada Kamis 18 Juni 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas berbagai masukan konstruktif dari mahasiswa terkait dengan implementasi program prioritas pemerintah. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola MBG dan koperasi. Kita pastikan setiap rupiahnya benar-benar termanfaatkan dengan baik dan juga yang paling penting terbebas dari praktek korupsi. Saya kira langkah-langkah ini penting untuk tetap menjaga kepercayaan publik. Dengan melibatkan mahasiswa secara langsung dalam pemantauan di lapangan, pemerintah ingin memastikan pengelolaan program berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sebagaimana dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam kesempatan itu, Wapres Gibran menyampaikan apresiasi kepada para mahasiswa yang juga telah menyuarakan aspirasi secara damai dan memberikan berbagai masukan untuk penyempurnaan program-program pemerintah. Menurut Wapres, pemerintah berkomitmen memastikan setiap anggaran yang dialokasikan untuk berbagai program prioritas dapat dimanfaatkan secara optimal dan terbebas dari praktik korupsi. Keterlibatan mahasiswa dalam kunjungan kerja tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan generasi muda dalam mengawal pelaksanaan program-program strategis agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, komitmen Prabowo perluas sekolah rakyat keluar Pulau Jawa. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah di Ruang Kepresidenan.
Pemirsa, Anda masih bersama Ruang Kepresidenan. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperluas program prioritasnya, yakni sekolah rakyat ke berbagai daerah di luar Pulau Jawa. Menurutnya, langkah ini dilakukan agar akses pendidikan yang lebih berkualitas dapat dirasakan secara lebih merata. Pembangunan sekolah rakyat merupakan bagian dari upaya mengurangi ketimpangan antar daerah. Pemerintah meyakini setiap anak Indonesia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapat pendidikan yang layak. Oleh karena itu, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperluas program sekolah rakyat ke berbagai daerah di luar Pulau Jawa. Langkah ini dilakukan agar akses pendidikan yang berkualitas dapat dirasakan lebih merata oleh anak-anak Indonesia, termasuk bagi mereka yang berada di daerah terpencil dan tertinggal. Saya mau lihat sekolah rakyat di luar Jawa. Coba di Bali ada nggak? Ada. Dibawa ke sini, kebetulan sekolahnya SRMP 17. Jadi memang mungkin sudah diatur. Jadi terima kasih kepada sekolah, para guru. Melalui perluasan program ini, diharapkan pemerataan pendidikan dapat semakin cepat terwujud. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, Presiden Prabowo selalu memastikan pemerataan pembangunan terus dihadirkan hingga ke wilayah terpencil di tanah air. Di Halmera Utara, Maluku Utara, 3 jembatan Garuda resmi dioperasikan untuk mempermudah akses transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian masyarakat. Suasana penuh syukur dan kebahagiaan mewarnai peresmian 3 jembatan Garuda di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Jembatan yang berada di Desa Takimo, Desa Toboulamo, dan Dusun Mekarsari tersebut kini menjadi akses penghubung penting bagi masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita oleh Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, didampingi Dandim 1508 Tobelo Letkol Infantri Alex Donald ML Geol, serta unsur Forkopimda dan tokoh masyarakat. Pembangunan jembatan Garuda merupakan bagian dari program infrastruktur Presiden Prabowo Subianto yang didukung melalui karya bakti TNI Angkatan Darat untuk memperkuat konektivitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil. Keberadaan jembatan ini diharapkan dapat mempermudah akses anak-anak menuju sekolah, mempercepat pelayanan kesehatan, serta memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan warga. Jembatan Garuda dibangun dengan dominasi warna merah putih sebagai simbol semangat persatuan dan juga kebangsaan. Masyarakat menyambut hadirnya jembatan tersebut dengan penuh antusias dan rasa syukur, serta menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto, TNI Angkatan Darat, dan seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah mereka. Sebelum ada jembatan Garuda yang sebagaimana hari ini kami nikmati, awalnya kami menggunakan jembatan darurat dan itu memang banyak insiden yang sering kali kami temui, baik itu dari kalangan masyarakat maupun dari kalangan anak-anak sekolah ketika mereka pergi ke sekolah. Ini lewat program Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami sangat bersyukur karena memang kami boleh memiliki pemimpin yang sangat peduli terhadap warga, sehingga lewat program Jembatan Garuda, dengan adanya kolaborasi antara TNI bahkan semua lapisan masyarakat, sehingga hari ini kami boleh menikmati jembatan Garuda dan kami sangat bersyukur dengan kondisi jembatan hari ini. Terima kasih Bapak Presiden, jembatan kami sudah selesai. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, untuk mewujudkan Asta Cita, Presiden terus mendorong realisasi program 3 juta rumah sebagai bagian dari komitmen dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat. Hingga pekan kedua Juni 2026, realisasi pembangunan dan renovasi rumah secara nasional tercatat telah mencapai lebih dari 320.000 unit. Kepala Badan Komunikasi Muhammad Kodari menyampaikan progres program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah dalam konferensi pers update program hasil terbaik cepat Presiden Prabowo pada Rabu pagi. Kodari mengungkapkan bahwa berdasarkan data Kementerian PKP, hingga 13 Juni 2026,
Realisasi program secara nasional telah mencapai 324.213 unit rumah. Capaian tersebut tersebar melalui 4 jalur pelaksanaan, yaitu negara, pengembang, swadaya, dan gotong royong. Kodari menyebut program 3 juta rumah juga menjadi salah satu komitmen Presiden Prabowo Subianto telah menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat. Program ini dirancang untuk mengatasi backlog perumahan nasional, yakni menjawab kebutuhan sekitar 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah, sekaligus merenovasi sebanyak 26,9 juta rumah yang tidak layak huni di seluruh Indonesia. Untuk mencapai target tersebut, pelaksanaannya didukung melalui berbagai instrumen pembiayaan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, serta partisipasi swadaya masyarakat. Program ini juga diharapkan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, yakni menggerakkan sektor konstruksi, bahan bangunan, tenaga kerja, dan investasi swasta. Berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, 13 Juni 2026 hingga pekan kedua bulan ini, realisasi program 3 juta rumah secara nasional telah mencapai 324.213 unit pada tahun 2026. Capaian tersebut tersebar ke dalam 4 jalur pelaksanaan. Pertama, jalur negara mencatat realisasi 55.655 unit dari target 510.046 unit atau 10,91%. Kedua, jalur pengembang dengan realisasi 181.291 unit dari target 635.122 unit atau 28,54%. Ketiga, jalur swadaya, realisasi 83.210 unit dari target 188.140 unit atau 44,23%. Dan keempat, jalur gotong royong mencatat realisasi 4.057 unit dari target 36.669 unit atau 11,07%. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, suasana siang di ruang makan SRMP 17 Tabanan Bali terasa berbeda. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto duduk bersama para pelajar dan wali murid untuk menikmati makan bergizi gratis. Ada yang nampak berbeda dalam suasana makan siang di ruang makan Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan Bali pada Minggu 7 Juni 2026. Saat itu ruang makan SRMP 17 Tabanan Bali dipenuhi suasana hangat kebersamaan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto duduk bersama para pelajar dan wali murid untuk menikmati makan bergizi gratis. Tidak ada jarak, hanya percakapan sederhana, tawa ringan, dan kebersamaan yang menghangatkan suasana makan siang. Makan bergizi bukan hanya menu di atas piring, melainkan jadi bagian penting dalam tumbuh kembang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, program makan bergizi gratis memberikan dampak nyata bagi petani sayur di Desa Sindang Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Semenjak hasil panen dibeli untuk program MBG, harga sayuran di tingkat petani ikut meningkat. Semenjak hasil panen dibeli untuk program makan bergizi gratis atau MBG, harga sayuran di tingkat petani ikut meningkat. Hal ini dirasakan langsung oleh petani sayur di Desa Sindang Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pakcoy yang sebelumnya dihargai Rp3.000 kini bisa mencapai Rp6.000 hingga Rp7.000 per kilogramnya. Alhamdulillah bermanfaat bagi saya, bagi petani. Semenjak ada MBG, sayuran itu bisa naik. Harga pakcoy Rp3.000, kalau semenjak ada MBG bisa naik. Bisa 6.000, bisa 7.000 di kebun, di petani gitu. Kalau sebelumnya masuk musim ke lokal ya, begitulah ada 2.000, 1.000, kadang-kadang nggak laku gitu. Melalui caption di sosial media Instagram @bakom.ri, disampaikan bahwa peningkatan penghasilan ini dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebutuhan keluarga hingga biaya sekolah anak. Ya buat keluarga, buat anak, buat itu biaya sekolah anak, karena ada biaya sekolah kan sekarang lagi tinggi, jadi biayanya lebih meningkat. Jadi alhamdulillah ada MBG membantu. Kemarin kan modal itu habis misalnya
juta, sekarang penghasilan lumayan, naiknya 40% lah. Kalau sebulan 2 ton, jadi penghasilan per bulan sebelum itu paling 7 kintal, itu mencapai paling 7 jutaan. Bagi petani, hal ini sebagai perubahan kecil yang terasa besar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Ruang Kepresidenan kali ini. Mewakili kru bertugas, saya Dea Mulia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.